Pada materi kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggabungkan dua buah modem IndiHome menggunakan mikrotik dalam sebuah jaringan mikrotik. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, saya menggunakan dua buah modem IndiHome yang menggunakan speed yang berbeda. Yang pertama adalah 20 Mbps, yaitu modem CTE F660, dan yang kedua adalah speednya 10 Mbps. Modem yang digunakan adalah F609 dan menggunakan dua buah IP yang berbeda. Seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini, IP yang ada terdapat pada modem yang 20 Mbps adalah masih menggunakan IP yang standar, sedangkan IP yang menggunakan speed 10 Mbps adalah sudah saya rubah IP-nya, yaitu 192.168.2.1. Kemudian modem IndiHome 1 saya hubungkan dengan Ether 1 pada mikrotik. Kemudian modem IndiHome kedua saya hubungkan pada Ether 2 atau port 2 pada mikrotik, sedangkan Ether 5 yaitu yang terhubung ke komputer lokal saya. Baiklah, untuk menghemat waktu langsung saja kita bahas pada mikrotiknya, yaitu seperti yang saya katakan tadi, Ether 1 saya hubungkan dengan modem IndiHome 1, Ether 2 saya hubungkan dengan modem IndiHome 2, sedangkan pada Ether 5 langsung saya hubungkan pada komputer lokal saya. Setelah mengkonfigurasi interface, langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address dari Ether 1, Ether 2, dan Ether 5. Caranya adalah klik menu IP address, kemudian klik plus pada address list. Kita tambahkan alamat IP untuk mengarah ke modem IndiHome 1, yaitu 192.168.1.2 netmask 24. Interface-nya kita pilih Ether 1 modem, klik apply dan OK. Kita buat satu buah lagi yang mengarah ke IndiHome 2 atau modem 2, yaitu 192.168.2.1. Saya buat saja 2.3 di sini. Kemudian interface-nya adalah IndiHome 2, klik apply dan OK. Maaf, ada yang salah, ini 2.3 netmask 24, klik apply dan OK. Sekarang yang mengarah ke Ether 5 saya, yaitu saya buat alamat IP-nya yaitu 192.168.50.1 netmask 29. Interface-nya kita pilih Ether 5 lokal, klik apply dan OK. Setelah kita mengkonfigurasi alamat interface dan IP address, langkah selanjutnya adalah kita buat DNS yang menghubungkan modem 1 dan modem 2, yaitu klik IP DNS. Pada DNS ini kita masukkan alamat dari IP modem dan IP modem IndiHome 1 dan IP modem IndiHome 2 pada menu server di DNS setting. Klik server, kemudian kita masukkan alamat IP dari modem 1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian masukkan kembali dengan cara klik panah ke bawah untuk alamat modem dari IndiHome 2 yaitu 192.168.2.1. Pilih atau aktifkan dengan memberi centang pada allow remote request, klik apply dan OK. Nah, setelah kita membuat 3 langkah, yaitu setting interface, setting IP address, dan setting DNS, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat paket atau menandai paket dari input untuk modem IndiHome 1. Caranya adalah klik menu IP firewall mangle. Saya full screen saja. Pertama, pada mangle kita klik plus. Sekarang kita akan membuat paket input dari modem IndiHome 1. Chain-nya adalah input. Kemudian interface-nya pilih Ether 1 yang mengarah ke IndiHome 1. Kemudian action-nya kita tandai yaitu dengan MAC connection. Kemudian new MAC connection-nya kita beri nama koneksi IndiHome 1. IndiHome 1 karena berasal dari modem IndiHome 1. Klik apply dan OK. Nah, selanjutnya kita akan menandai input dari modem IndiHome 2, lakukan dengan cara yang sama, yaitu klik plus, chain-nya adalah input, kemudian interface-nya yaitu IndiHome Ether 2, kemudian action-nya adalah masih yang sama yaitu MAC connection, kemudian kita beri nama
koneksi IndiHome 2. Klik apply dan oke. Nah, setelah kita menandai paket input dari modem IndiHome 1 dan IndiHome 2, selanjutnya kita akan membuat tanda output dari modem atau dari koneksi IndiHome 1 dan koneksi IndiHome 2, yaitu caranya klik plus, masih di mangle, klik plus, kemudian chain-nya adalah output, kemudian connection mark-nya, ini connection mark-nya adalah dari koneksi IndiHome 1. Pilih koneksi IndiHome 1, kemudian action-nya masih kita tandai, yaitu action mark connection. Maksud saya kita tandai mark routing, action-nya mark routing, kemudian new routing mark-nya kita tandai ke IndiHome 1. IndiHome 1. Kita beri nama ke IndiHome 1. Klik apply dan oke. Selanjutnya kita buat lagi output dari modem IndiHome 2. Caranya adalah dengan cara yang sama, yaitu klik plus, kemudian chain-nya adalah output, kemudian connection mark-nya pilih IndiHome 2, kemudian action-nya masih mark routing, kemudian kita beri nama new routing mark-nya ke IndiHome 2. Klik apply dan oke. Nah, setelah itu kita buat paket pre-routing dari Ether 1 yang mengarah ke modem IndiHome 1, yaitu klik plus, chain-nya adalah pre-routing, DST address adalah alamat IP dari modem, yaitu 192.168.1.0 netmask 24. Kemudian in interface-nya yang mengarah ke komputer kita, yaitu Ether 5. Kemudian action-nya adalah accept, klik apply dan oke. Selanjutnya kita buat satu paket lagi yang mengarah dari modem 2 ke komputer kita, yaitu klik kembali, chain-nya adalah pre-routing, kemudian DST address adalah alamat modem IndiHome 2, yaitu 192.168.2.0 netmask 24. Kemudian in interface-nya masih yang sama yang mengarah ke komputer kita, yaitu Ether 5. Kemudian action-nya accept, klik apply dan oke. Nah, selanjutnya buat satu lagi aturan pre-routing untuk yang mengarah ke dan dari Ether 5, yaitu klik plus, chain-nya adalah pre-routing, DST address kita beri alamat dari Ether 5, yaitu 192.168.50.0 netmask 29. Kita beri tanda kecuali. Kemudian in interface-nya adalah Ether 5. Kemudian kita buat Ether 5 lokal dan kita buat koneksi untuk PCC-nya, yaitu di menu advanced, klik PCC, yaitu per connection classified. Kita pilih, ini kita ganti menjadi boot address and port. Kemudian kita ganti optionnya 0 menjadi 2. Kemudian setelah itu ke menu action, kita pilih mark koneksi yang kita buat sebelumnya, yaitu koneksi IndiHome 1. Klik apply dan oke untuk memberi tanda dari paket IndiHome kedua untuk selanjutnya, yaitu klik oke dulu. Selanjutnya kita buat paket lagi untuk menandai dari paket IndiHome 2, itu klik plus kembali. Kemudian chain-nya adalah masih pre-routing, DST address adalah masih alamat yang sama yang menuju ke Ether kita, 0 netmask 29. Kita beri tanda seru, tanda kecuali. Kemudian interface-nya masih yang sama, Ether 5. Kemudian pada menu advanced masih sama, yaitu PCC, boot address and port. Kemudian 1 kita ganti 2, 0 kita ganti 1. Kemudian action-nya adalah mark connection dan pilih dari IndiHome 2, new connection dari IndiHome 2, klik apply dan oke. Nah, selanjutnya kita buat 2 buah paket lagi, klik plus yang menandai paket dari IndiHome 1. Chain-nya adalah pre-routing,
interface-nya adalah Ether 5 kembali. Kemudian connection mark-nya kita buat dari Indium 1 dan action-nya kita tandai routing-nya, mark routing. Kemudian pilih yang dari ke Indium 1. Klik apply, oke, kita buat tanda dari modem Indium 2 kembali, klik sama. Chain-nya adalah pre-routing, interface-nya masih mengarah ke Ether 5 lokal. Kemudian connection mark-nya masih sama, yaitu hanya bedanya ke modem Ether 2, yaitu pilih koneksi Indihome 2. Kemudian action-nya masih kita tandai paketnya routing, yaitu mark routing, dan pilih ke Indihome 2. Klik apply dan oke. Nah, setelah kita menyelesaikan membuat tanda input output routing dan lainnya, selanjutnya kita buat menu route untuk menghubungkan modem dan mikrotik kita, yaitu di menu route. Caranya klik menu IP route. Nah, selanjutnya kita buka menu route list ini. Kita akan menambahkan file over dari modem 1 dan modem 2. Itu caranya klik plus. Kemudian pada gateway ini kita isikan alamat IP dari modem Indium 1, yaitu 192.168.2 Kemudian cek gateway-nya adalah ping, distance-nya adalah 1, kemudian routing MAC-nya menuju Indium 1. Jadi gateway-nya adalah masukkan Ether 1, alamat Indium dari Ether 1, alamat Indium dari modem 1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian cek gateway-nya adalah ping, kemudian distance-nya adalah 1, routing MAC-nya adalah ke Indium 1, klik apply dan oke. Sekarang kita tambahkan routing dari modem Indium 2. Caranya masih sama, yaitu klik plus pada route. Kemudian gateway-nya kita isi alamat IP dari modem Indium 2, yaitu 192.168.2.1. Kemudian cek gateway-nya masih ping, kemudian distance-nya masih 1, kemudian routing-nya kita mengarah ke Indium 2. Klik apply dan oke. Kemudian kita buat dua paket lagi yang mengarah ke modem 1, yaitu klik plus. Gateway-nya kita beri nama, kita beri alamat IP address dari modem 1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian cek gateway-nya adalah ping, tipenya masih unicast, scope masih yang sama, klik apply sampai disable. Nah, sekarang kita buat satu file over lagi yang mengarah ke modem 2. Caranya masih yang sama, klik plus kembali. Kemudian gateway-nya kita masukkan alamat dari modem 2, yaitu 192.168.2.1. Kemudian cek gateway-nya adalah ping, tipenya masih unicast, distance-nya kita ganti 2. Klik apply dan oke. Nah, selanjutnya seharusnya komputer kita sudah terhubung ke internet. Kita cek saja. Selanjutnya hanya saja kita buat NAT agar komputer klien dapat mengakses dari modem 1 dan modem 2. Caranya buka menu NAT di menu IP firewall NAT ini, kemudian kita buat NAT dari Ether 1 yang mengarah ke modem Indium 1 dan Ether 2 yang mengarah ke Indium 2. Caranya klik plus, chain-nya adalah short NAT, out interface-nya Ether 1 Indihome, klik action-nya adalah masquerade, apply, dan kita buat satu buah lagi yang mengarah out interface-nya ke Ether 2, yaitu sama, klik plus, chain-nya adalah short NAT, out interface-nya kita pilih Ether 2 Indihome, action-nya adalah masquerade, klik apply dan oke. Coba kita buka internet melalui new terminal, kita ping Google. Ya, seperti ini berhasil. Seharusnya komputer saya juga seperti itu, bisa melakukan browsing internet. Klik, saya buka browser saja. Sambil menunggu proses browsing, ya. Nah, tampaknya komputer saya juga dapat melakukan browsing. Nah, sekarang akan saya cek bagaimana
jika modem 1 saya matikan, apakah masih bisa bekerja dengan menggunakan modem 2? Coba saya akan buktikan dengan melakukan buka browsing. Misalnya kita buka browsing YouTube saja. YouTube. Oke. Nah, misalnya ini saja. Saya buka browsing paket saya sendiri. Oke, saya akan matikan misalnya dari ini paket dari modem paket 2. Saya akan matikan. Ini dua-duanya sudah jalan. Saya akan mencoba mematikan paket dari modem 2, termasuk tampilan ping tadi itu. Oke, saya matikan interface-nya terlebih dahulu yang mengarah ke Ether 1 atau mengarah ke modem Indium 1. Nah, ternyata masih juga bisa, buffering juga masih bisa, ping juga masih berjalan. Ini modem Indium 1 saya matikan. YouTube saya juga masih berjalan. Kemudian saya coba matikan dua-duanya. Ping dari Google juga, ping dari MikroTik juga tidak berhasil. Ketika saya nyalakan satu, misalnya dari Ether 1, akan kembali naik. Nah, Google juga YouTube saya juga masih berjalan. Nah, jika saya matikan dua-duanya tidak berjalan. Jika saya hidupkan Ether 2 yang mengarah ke modem 2, Indium 2 ternyata berhasil. Nah, demikianlah cara setting atau cara menggabungkan dua buah modem IndiHome menggunakan metode PCC File Overload Balancing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.